Babak 16 besar Liga Champions Eropa resmi berakhir. Total 8 tim berhasil keluar dari lubang jarum ganasnya persaingan fase gugur Champions League. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Munchen, PSG, Arsenal, Liverpool, hingga tim kuda hitam Sporting Lisbon berhasil mendapat tiket per 8 final. Malam nanti, mereka kembali bertarung memperebutkan secercah harapan untuk menyalakan asa di panggung besar Eropa. Seperti yang sudah kita ketahui, terjadi duel antara tukang gosok voucher Real Madrid melawan The Bavarian Bayern Munchen. Sporting Lisbon yang mencoba menambah luka bagi Arsenal, terus ada bentrok juara bertahan PSG menjamu The Reds Liverpool, lalu ada duel domestik Barcelona melawan Atletico Madrid. Namun, di video kali ini, admin tidak membahas semuanya, melainkan lebih spesifik membahas PSG kontra Liverpool, serta Barcelona jumpa Atletico Madrid. Jadi, tetap stay di sini, dukung terus channel Hyperbola, dan jangan lupa subscribe agar selalu senantiasa semangat dan selalu berkembang dalam memberikan asupan seputar dan sisi lain dunia sepak bola. Setelah berhasil mengkandaskan The Blues Chelsea 2 kali dengan agregat 8-2, PSG kembali memasang taringnya di 8 besar untuk menjamu wakil Inggris lainnya. Sementara, Liverpool melaju ke 8 besar usai habisi wakil Turki Galatasaray. Pertemuan pertama mereka, The Reds dipaksa pulang dengan kekalahan 1-0 lewat gol Osimhen. Namun The Reds melakukan gebrakan fantastis di leg kedua. Mereka mencukur Galatasaray 4-0 dan memulangkan mereka. Kini, di 8 besar, ujian semakin intens. PSG akan kembali bertemu Liverpool di Paris. Pertandingan ini akan menjadi aroma balas dendam bagi Arne Slot dan anak asuhnya, di mana musim lalu mereka dipulangkan PSG di babak 16 besar. Kebetulan, pertemuan pertama dilakukan di Paris dan kedua di Anfield. Balas dendam tentu akan jadi judul besar di laga ini. Bagi PSG, ini adalah gengsi besar yang harus dipertahankan sebagaimana mereka adalah juara bertahan. Namun, dalam diri Liverpool, ada nasib juru taktik mereka yang jadi taruhan. Ya, Arne Slot dalam musim ini tidak mampu berbicara banyak di semua kompetisi. Terseok-seok di klasemen Premier League hingga terancam keluar dari zona Eropa. Kandas di Carabao Cup, serta yang terbaru, terbantai oleh Manchester City di Piala FA. Semua fans mungkin ingin dirinya pergi dari Anfield. Namun, membawa trofi si kuping besar ke Inggris mungkin bisa jadi obat penawar yang mujarab bagi publik Merseyside. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi adu mekanik taktis. Luis Enrique dipastikan akan menerapkan penguasaan bola tinggi dengan pressing ketat sejak di area lawan. Mengandalkan permainan cepat dan laju bola yang cair, lini tengah yang kreatif dinahkodai Vitinha dan Joao Neves, Dembele menjadi motor serangan yang akan sering menjemput bola untuk sekedar mengacaukan pertahanan lawan. Sementara sayap mereka diisi nama-nama sekaliber Desire Doué, Barcola maupun Kvaratskhelia akan melakukan tusukan dari sisi sayap maupun melakukan cut inside untuk membongkar pertahanan Liverpool. Sementara itu, Arne Slot kemungkinan besar akan menginstruksikan Virgil van Dijk dan kawan-kawan untuk bermain lebih sabar dan mematikan lewat serangan balik. Konsistensi dan fokus duo fullback Van Dijk dan Ibrahima Konate diuji dalam laga nanti, serta kemampuan back sayap mereka Milos Kerkez dan Bradley untuk meredam kelincahan pemain PSG. Sementara bagi sisi penyerangan, efektivitas pemain seperti Hugo Ekitike, Cody Gakpo, Florian Wirtz, hingga Mohamed Salah diharapkan terjadi. PSG diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3, sedangkan Liverpool diprediksi akan menggunakan formasi 4-1-3-2. Bermain di hadapan publik sendiri yang terkenal intimidatif, PSG sedikit lebih diunggulkan untuk mencuri kemenangan tipis. Namun, sejarah mencatat Liverpool memiliki mentalitas luar biasa di Champions League.
Di UCL, kemenangan tipis tidak menjamin sebuah klub untuk melanggang mulus ke semifinal. Kalau melihat leg kedua, masih tersaji dan masih bisa jadi cerita berbeda di akhir. Sementara itu di Spanyol, tersaji duel panas sesama wakil negeri Matador. Barcelona kembali dipertemukan dengan rival lamanya, Atletico Madrid. Nama Atletico tentu sudah sangat familiar bagi Barcelona, namun kali ini tidak ada kata bersahabat. Terlebih, Atletico adalah tim yang baru saja menyingkirkan Barca di semifinal Copa del Rey bulan lalu. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah ajang pembuktian, terutama bagi Barcelona. Setelah musim lalu langkah mereka dihentikan oleh Inter Milan, ambisi untuk kembali mengangkat trofi Liga Champions masih membara. Sebuah trofi yang terakhir kali mereka genggam pada tahun 2015. Jika melihat pertemuan terakhir di La Liga, Barcelona datang dengan modal positif. Mereka sukses mencuri kemenangan 2-1 di kandang Atletico, hasil yang sekaligus mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen. Namun berbicara soal sejarah pertemuan di Liga Champions, Atletico justru sedikit lebih unggul. Dari 4 pertemuan terakhir, Atletico berhasil meraih 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya sekali kalah dari Barcelona. Bermain di hadapan publik sendiri, pelatih Hansi Flick diprediksi akan tetap mengandalkan formasi 4-2-3-1. Barcelona akan bermain dengan karakter khas mereka, menguasai bola, membangun serangan lewat umpan-umpan pendek, serta memaksimalkan eksplosivitas di sektor sayap. Lini tengah akan menjadi kunci, dengan kreativitas Pedri sebagai motor permainan. Ia diharapkan mampu mengalirkan bola ke pemain-pemain cepat seperti Lamine Yamal maupun Marcus Rashford, yang kemungkinan menggantikan peran Rafinha yang sedang cedera. Dukungan dari lini belakang juga tak kalah penting. Pergerakan overlap dari bek sayap seperti Joao Cancelo, Alejandro Balde, hingga Jules Koundé bisa menjadi senjata tambahan untuk membongkar pertahanan lawan. Di lini depan, Robert Lewandowski masih menjadi andalan utama. Namun opsi lain seperti Dani Olmo juga bisa menjadi kejutan sebagai pencetak gol alternatif. Di sisi lain, Atletico Madrid kemungkinan besar tetap setia dengan formasi 4-4-2 khas mereka. Di bawah arahan Diego Simeone, mereka akan bermain lebih pragmatis, rapat dalam bertahan, sabar menunggu, lalu menghukum lewat serangan balik cepat. Duet lini depan bisa diisi oleh nama-nama seperti Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, atau Julian Alvarez. Sementara kecepatan di sisi sayap seperti Ademola Lookman dan Giuliano Simeone bisa menjadi ancaman serius, terutama untuk mengeksploitasi garis pertahanan tinggi Barcelona. Pertandingan ini dipastikan akan berjalan sengit dan sulit diprediksi. Namun, jika melihat kualitas dan momentum, Barcelona masih sedikit berada 1 tingkat di atas Atletico Madrid. Sekali lagi, di Liga Champions bukan hanya sekedar pertandingan. Ini tentang pertarungan sengit, keras, dan penuh kejutan yang tak pernah bisa ditebak. Coba tulis pendapatmu, siapa yang akan layak melenggang ke partai puncak Liga Champions musim ini? Jangan lupa selalu dukung channel Hyperbola. Klik like dan subscribe. Karena sepak bola bukan hanya soal skor. Dan di sini, kita kupas sisi lain dari si kulit bundar serta cerita, data, dan fakta di baliknya. Terima kasih banyak dan salam Hyperbola Mania.